3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di ruang produksi atau lab produksi di gedung L. Langsung aja kita masuk. Halo teman-teman semuanya, jadi kami di sini akan menganalisis K3 dari mesin cutting mesin ini. Nah, jadi ya mulai dari persiapan, kemudian ada saat dan juga waktu ada insiden. Jadi yang pertama teman-teman, kita persiapan dulu. Operator harus mengenakan APD lengkap karena mesin ini cukup beresiko. Yang pertama ada wear pack. Ini menggunakan wear pack. Jika memang tidak ada wear pack, teman-teman bisa memakai pakaian yang berbahan tebal seperti ini. Jangan mengenakan pakaian berbahan tipis seperti ini. Jangan, tidak boleh. Oke. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan helm untuk perlindungan kepala dari benturan atau nantinya benda kerja. Ya, kalau misal ada benda kerja yang keluar, jadi pakai helm. Kemudian teman-teman juga pakai sarung tangan. Dan terakhir bisa menggunakan kacamata. Teman-teman pakaiannya sesuai dengan petunjuk kerja yang ada di sana, peraturannya. Kemudian teman-teman, kita saat melaksanakan praktikum kita juga tidak boleh mengenakan aksesoris seperti ini. Nah, jadi tangan kita harusnya yang tidak ada apa-apa. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita mempersiapkan kondisi mesinnya. Kita mengecek semuanya apakah mesin dalam kondisi optimal seperti kabelnya, kemudian bagian mesin, bagian dalam itu juga dicek-cek. Pastikan juga bagian dalam seperti pisau dan lainnya itu terpasang di tempatnya begitu. Setelah semua persiapan dirasa cukup, kemudian kita bisa menyalakan mesin sesuai prosedur. Oh ya, sebelumnya kita juga harus melihat kondisi sekitar, apakah ada benda-benda berbahaya seperti ini, bisa dijauhkan karena dapat memicu kebakaran. Ketika memasukkan benda kerja, pastikan tangan kita jauh dari mesin itunya. Kemudian menggunakan penjepit yang ada pada ujung ini untuk membantu memasang benda kerjanya. Ketika ingin memasang itu untuk mata polernya, jangan hindari muka terlalu dekat. Jangan terlalu dekat karena dapat memicu terkena misalnya.
ketiga. Setelah semuanya aman, pastikan pintunya tertutup agar nanti tidak ada geram yang keluar atau mengenai badan. Jangan pernah membuka pintu ketika mesin sedang berproses. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada tangan ataupun tubuh lainnya, pastikan kita jangan panik dahulu. Kemudian kita harus menekan tombol emergensi agar mesin berhenti. Kemudian lakukan pertolongan pertama yang ada pada tempat. Apabila tidak memadai, kita bisa langsung telepon ke rumah sakit atau apapun yang dapat membantu. Halo, saya ini tolong ada insiden. Sekian penjelasan dari kami mengenai cutting machine, K3 dari cutting machine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman selanjutnya di sini aku ingin menjelaskan terkait prosedur K3 dari instalasi listrik ini. Nah, untuk yang pertama sendiri, hal yang harus kita siapkan untuk melindungi diri kita yang pertama adalah sarung tangan. Itu adalah hal paling penting ketika berhubungan dengan kelistrikan. Karena apa? Kita diharuskan untuk menggunakan sarung tangan berbahan khusus yang bisa mencegah listrik statis yang bisa membahayakan diri kita. Ini sebagai contoh sarung tangannya. Kemudian, dalam instalasi listrik dari yang saya lihat di sini itu kurang memadai. Pertama, memang ada di ruangan ini, tetapi ruangan bengkel ini terlalu sempit dan terlalu berbahaya karena berdekatan dengan mesin-mesin yang cukup besar ini. Kemudian kondisi dari mesin ini menciptakan serpihan-serpihan besi yang mungkin nanti bisa membahayakan juga, walaupun memang sudah tercover si kelistrikan. Tapi di beberapa kondisi seperti ini mungkin misalnya ada percikan-percikan besi yang dapat mengganggu kelistrikan seperti itu. Kemudian untuk diri kita sendiri ada penggunaan helm. Penggunaan helm ini kebetulan sekali helmnya berwarna biru. Jadi helm berwarna biru ini salah satunya adalah untuk membedakan dari teknisi-teknisi lain, karena biasanya teknisi-teknisi yang berhubungan dengan kelistrikan itu menggunakan helm yang berwarna biru seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah listrik itu berbahaya jika terkait dengan air. Jadi seperti ini sudah cukup bagus karena nggak ada yang terlalu menggunakan air. Walaupun sebenarnya di mesin ini pun bisa dia menggunakan air yang bisa membahayakan kelistrikan karena terlalu dekat sekali jaraknya dengan instalasi listrik ini. Seperti itu. Oke, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini kita akan mengalami K3 di mesin Grinda Industrial Gas Grinder. Nah, di sini ini adalah mesin untuk mengasah atau mengamplas benda kerja. Nah, untuk mesin ini K3 yang kita lakukan sebelum menjalankan mesin ini, yang pertama adalah kita mengecek dari aliran listrik sini. Nah, itu kita lihat kabel-kabel tidak berserakan. Nah, kemudian kita juga mengecek dari keadaan mesin. Mesin itu terhindar dari benda-benda atau hal-hal yang membuat mesin ini gampang karena getaran mesin ini sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau ada air di sini mungkin bisa ketumpahan atau seperti apa. Nah, kemudian untuk menggunakan mesin ini yang kita lakukan adalah pertama kita menggunakan APD.
Ini untuk mencegah badan kita mengenai percikan-percikan kalau kita sedang mengasah benda kerja. Kemudian selanjutnya menggunakan kacamata. Nah, kacamata ini juga sama. Ini untuk melindungi mata kita dari percikan-percikan saat kita mengasah benda kerja. Nah, karena di sini ini sangat berdekatan dengan ketika kita mengasah itu berdarah dengan tangan kita juga tidak lupa menggunakan yang namanya sarung tangan safety. Nah, dan selanjutnya selain kita menggunakan sarung tangan seperti ini, kita juga seharusnya menggunakan masker, karena mungkin di sini belum ada masker. Nanti bisa saya masker yang seperti biasa lah untuk mencegah kita menghirup dari percikan-percikan saat kita mengasah benda kerja tersebut. Nah, setelah kita sudah melakukan seperti ini, setelah kita baru kita memulai untuk menyalakan mesin seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ketika mesin sudah nyala. Jadi di sini digunakan alat buat ngapasnya kan berputar. Nah, fungsinya dari sarung tangan ini, jadi ketika kita mengasah, ketika kita mendekatkan benda kerja kepada mesin ini, tangan kita terjaga gitu. Nah, kacamata juga sama, kita menjaga mata kita. Nah, setelah kita melakukan kerja tersebut, kita mengasah, setelah selesai kita mematikan mesin tersebut. Nah, kemudian juga semua kita memastikan mesin itu dalam keadaan mati seperti itu, dan kerja yang kita lakukan selesai sesuai SOP. Mungkin cukup itu dari saya, sekian. Oke, teman-teman, jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana K3 penggunaan dari mesin bubut manual ini. Nah, mungkin dari K3 ini terkait penggunaan dari mesin bubut, entah itu manual ataupun CNC, itu tidak jauh berbeda. Berbedanya kan ketika kita pakai CNC kan itu numerik ya, artinya itu kita menggunakan gigot ataupun elektronik. Nah, ketika kita pakai manual kan otomatis banyak campur tangan dari kita. Nah, dari situ kan kita bisa melihat atau mengacak bahwasanya penggunaan APD pada mesin CNC manual ini juga tidak kalah penting dari penggunaan mesin bubut yang CNC. Nah, untuk awal penggunaan yang pasti ketika kita mau menggunakan suatu kan baiknya kita itu harus mengecek satu demi satu. Nah, mungkin dari awal teman-teman bisa cek dulu terkait listrikan. Nah, untuk mesin ini kan bubut manual ini listrikannya itu kita pakainya yang seperti ini. Jadi di sini sudah sudah ada. Kemudian terkait listrikan juga kita ada beberapa komponen. Nah, di sini kan teman-teman juga pastinya mungkin beberapa ada yang belum tahu, dan ketika teman-teman ada juga yang sudah tahu terkait penggunaan ini. Nah, di sini cara pengecekannya itu dari teman-teman nanti bisa mengolah dari nomor 1 ke 1, serta mungkin dari teman-teman juga bisa mengecek terkait buku panduannya. Kan dari kita sebelum menggunakan sebuah mesin ataupun alat itu, dari kita juga harus mengetahui sifat dari mesin tersebut. Jadi paling enggak kita itu tahu terkait mesin tersebut. Nah, mungkin ketika kita penggunaan awal kan kita nggak jauh sama tombol emergency. Nah, tombol emergency ini kan nanti kita gunakan untuk memberhentikan mesin secara paksa, yang artinya ketika kita nanti terjadi trouble kita harus menggunakan tombol emergency ini. Nah, mungkin itu terkait pengecekan sebelum kita menggunakan alat, karena untuk komponen lain ini juga masih berfungsi, yang artinya tidak mempet atau setelah ini. Jadi perawatan yang digunakan kan juga kita menggunakan sebuah kris. Nah,
sebelum kita menggunakan, kita juga yang harus namanya kita menggunakan APD. Nah, mungkin dari teman-teman kan dari sini bisa melihat saya menggunakan APD, tetapi ini masih salah. Nah, bagaimana dari menggunakan APD ataupun kalau sekarang kan saya WRPA. Nah, untuk penggunaan ini kita menggunakan WRPA, kemudian juga kacamata, serta sarung tangan jika diperlukan untuk sarung tangan. Nah, untuk pertama kita harus menggunakan WRPA genggaman, artinya karena fungsi dari WRPA itu buat melindungi tubuh. Jadi kita oke, baik seperti ini. Nah, setelah kita menggunakan WRPA, selanjutnya kita menggunakan kacamata. Nah, kacamata ini nantinya berfungsi jika kita menggunakan mesin kebun itu ketika kita memakai sebuah benda kerja itu agar nantinya asli dari logam itu tidak mengenai bagian mata kita, karena kan mata itu termasuk bagian tubuh yang sensitif. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman sempat melihat di sini entah itu ada cincin, kemudian gelang ataupun jam tangan. Nah, ini salah satu apa ya, alat yang atau biasanya yang perlu kita lepas karena takutnya nanti ketika kita menggunakan mesin itu tersangkut atau bagaimana. Nah, untuk selanjutnya penggunaan sarung tangan ini opsional ya teman-teman. Ketika teman-teman merasa kita menggunakan ketika kita benda kerja itu membutuhkan sarung tangan juga baik, tapi karena ada beberapa benda kerja itu yang mungkin apa ya, kita itu kesulitan ketika menggunakan sarung tangan, tapi juga ini tidak luput dari APD kita. Jadi buat sarung tangan itu tetap direkomendasikan buat kita selalu pakai. Nah, mungkin juga dari saya menyerangkan terkait penggunaan entah itu APD ataupun sarung tangan itu kalau bisa jangan yang luar, artinya itu pas di badan kita, serta yang paling riskan itu sepatu. Nah, mungkin di sini saya tidak menggunakan sepatu safety karena tidak ada, jadi buat teman-teman nanti juga keharusan untuk kita memakai sepatu safety. Nah, mungkin ini saja terkait sebelum kita prepare penggunaan alat. Jadi kita yang pertama itu buat mengecek mesin, kemudian yang kedua penggunaan APD. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan dari apa yang tadi Mas Ucup jelaskan. Jadi sebelum itu ketika dalam sebelum menggunakan alat, jadi saya akan menjelaskan ketika saat menggunakan alat. Yang pertama pastinya kita harus menggunakan APD. Ini kacamata dan sebenarnya kita juga memakai eye plug karena ini ada basic. Untuk selanjutnya sarung tangan, kita juga harus memakai sarung tangan. Sudah terpasang. Dan sebenarnya saat kita menggunakan alat ini kita harus menjaga jarak agar tidak terkena serpihan-serpihan, dan juga saat mesin berjalan tangan kita tidak boleh menyentuh terlalu dekat sini, kita harus menjaga jarak. Dan untuk jika terjadi kesalahan dalam pengoperasian, kita dapat menekan tombol pendeteksi stop untuk menghentikan alat secara paksa. Baik, sekian untuk pengoperasian selama alat berjalan, dan akan dilanjut lagi untuk selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan K3 bagaimana setelah alat ini digunakan. Pada sebelumnya telah dijelaskan pada Mas Ucup terkait K3 sebelum penggunaan alat, kemudian pada Mas Bayu K3 saat penggunaan alat, kemudian saya akan menjelaskan K3 saat setelah menggunakan alat tersebut. Pada alat ini setelah digunakan kita harus pastikan dulu
tombol ini, memutar, kita geser. Kemudian setelah alat ini mati, kita pastikan kebersihan. Kita lihat ini, jangan sampai percikan sisa benda kerja terjatuh di lantai ataupun di sekitar alat. Nanti akan berisiko pada penggunaan alat seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami ingin mereview tentang atau menganalisis K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja pada pengoperasian manual milling. Lalu selanjutnya saat sebelum pengoperasian harusnya kita juga memakai alat berdiri yang lengkap seperti memakai sarung tangan, memakai kacamata safety, memakai helm safety, dan memakai wear pack. Dan pastikan juga untuk sepatunya kita harus memakai sepatu yang berbahan bukan kain. Dan juga untuk perempuan seperti saya tidak berkerudung, rambut harus selalu diikat rapi supaya nanti saat pengoperasian mesinnya rambut tidak tersangkut ataupun menghindari hal-hal yang lainnya. Dan juga untuk yang kerudungnya bisa dimasukkan seperti ini. Langsung saja kita ke persiapan alat. Untuk persiapan alat, pertama-tama kita harus memastikan bahwa alat ini aman untuk digunakan, tidak dalam keadaan error ataupun hal lainnya. Seperti saat pengoperasian juga kita harus mengecek apakah semua alat itu aman, tidak seperti apa ya, ada yang konslet atau apa, dan juga listrik harus kita nyalakan terlebih dahulu. Dan juga seperti yang di atas ini, masih ada benda yang ada di atas alat untuk kita mengoperasikan. Jadi kita harus menyingkirkan benda ini. Kita singkirkan, kita bisa taruh ke dalam meja ataupun yang kita anggap pasti. Oke, selanjutnya kita juga harus memastikan kabel-kabel tidak menjurai kemana-mana agar tetap aman dan cara kerja mesin juga tetap terjaga. Hal lainnya juga kita pastikan bahwa kita mengetahui dari tombol-tombol atau alat tersebut fungsinya apa aja. Jangan waton mencet atau gunain alat atau tombol. Dan juga kita harus tahu bagian mana tombol emergensinya agar saat pengoperasian alat nanti kayak tadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selanjutnya kita juga harus memastikan alat, terutama tombol-tombol agar berjalan dengan baik. Maksudnya, kita harus memastikan tombol-tombol tidak terjadi kerusakan agar mesin tersebut dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Pengoperasian mesin, berikut cara-cara yang benar untuk pengoperasian mesin. Oke, jadi kita harus tetap menjaga jarak dengan mesin agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti jika mesin sedang berjalan, nanti benda kerja agar tidak mengenai kita dan itu akan berdampak pada kesehatan kita atau keselamatan kita. Oke, seperti inilah kondisi di dalam lab ruang produksi. Namun dari sini kita ke kekurangannya dulu. Di sini kekurangannya sampah-sampah masih belum terurus. Di situ juga ada trash bag yang masih lanjut ke tembok-temboknya masih seperti itu. Berarti selama pengoperasian jarang sekali dijaga. Dan juga di sini masih ada beberapa ember yang sudah digunakan tidak disimpan secara layak. Dan juga masih ada beberapa seperti kailan yang ada di sini untuk penempatannya tidak sesuai di tempatnya. Dan juga ini antara mesin satu dengan mesin lainnya jaraknya begitu sempit sehingga saat pengoperasian ruang untuk mengoperasikan dari operator itu sangatlah sempit. Jadi bisa menyebabkan operator tertabrak dengan operator lain ataupun kejadian hal-hal yang lain. Namun positifnya dari ruangan atau lab produksi ini, di sini sudah ada beberapa peringatan-peringatan atau seperti kata-kata untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga di situ terdapat nomor telepon penting yang sangat berguna jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti itu video analisis K3 kita di ruangan ini. Bila ada kesalahan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.